nahan lapar 2 jam sama nahan lapar 14 jam, makannya segitu-gitu juga kan? Ya paling-paling nambah 1 porsi. Belum tentu muat makan 10 porsi, 15 porsi, enggak. Paling 2 porsi. Menunjukkan emang tubuh kita butuhnya sedikit. Nyuri uang banyak. Mau buat apa? Beli jam tangan. Punya jam tangan 100 biji. Pakai jam tangan 2 aja udah aneh. Apalagi 100 pakai sampai kelek ya. Pernah ngeliat orang pakai jam tangan 2 kiri kanan? Aneh nggak? Aneh kan? Ya. Bukannya keren malah gelo sih itu mah. Buat apa? Bisa beli restoran kok 1000 porsi, perutnya nggak muat. Bisa beli villa kok 1000 villa. Apa nggak capek tiap malam packing lagi pindah villa? Ya. Capek nggak? Capek. Coba siapa yang paling nikmatin villa-villa itu di puncak? Si Mamang, betul. Si Mamang sama si Bibi tiap sore seger berenang di puncak itu. Indah hidupnya. Ya. Orang mah datang ke sana nyewa, bayar. Si Bibi, si Mamang lari-larian di taman. Mamang, Bibi, nanti malam kita mau tidur di lantai berapa sayang? Indah ya Allah. Tiap bulan digaji, bisa nginep di villa gratis. Dan kadang surat villanya atas nama si Bibi, karena nggak mungkin pakai nama koruptornya. Ya. Token habis tinggal telepon. Coba yang punya villanya, belum tentu datang setahun sekali. Tiap bulan harus gaji si Mamang sama si Bibi. Mau diakuin, ketahuan duit dari mana. Kan gaji kamu kerja segitu, kok duitnya banyak, korupsi ya. Ribet ya. Dan paling repot, dihisap. Coba, udah mah dapatnya sedikit, cuman dunia. Udah gitu sebentar. Berapa? Hidup sepanjang-panjangnya misalkan berapa? 80 tahun. Orang udah 80 tahun juga kalau nyampe ya. Kalaupun nyampe udah repot, udah ripuh. Pipis udah ngompol melulu, makan harus disuapin, makan emping asam urat, makan gula diabetes, makan gorengan kolesterol. Nah, itu duit banyak, makan cuman buah doang, apel misalkan ya. Nggak tahu apelnya 17 Pro Max atau enggak ya. Maka begitulah. Jangan jadi manusia yang bodoh ya. Dan salah satu manusia terbodoh yang pernah ada adalah koruptor. Ulangi. Terlalu halus, sebut saja maling ya. Yang dibenci jangan orangnya ya, tapi perbuatannya. Sebagaimana Allah juga nggak pernah benci sama kita, tapi Allah bisa nggak suka sama perbuatan kita, ya kan? Kalau yang dibenci orangnya, wah, bisa hancur kitanya. Tapi yang dibenci kan kalau kita berbuat salah, yang dibenci bukan kitanya kan, tapi perbuatannya. Nah, perbuatan kan bisa berubah, bisa tobat. Pertanyaannya tinggal satu, mau tobat nggak? Ya. Jadi jangan pacaran. Yang sekarang punya pacar, putusin. Ya. Kalau ada yang bilang pacar saya 2, ya udah nggak apa-apa, putusin 1. Nah, itu gelo. Ya. Kalau ditanya kenapa diminta putus? Jawab, disuruh si Koko gitu. Dah, siapa lu? Mereka sekolah boleh bawa handphone lu? Nggak boleh. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan buat lihat yang baik-baik. Ya.
Ada kuotanya nggak? Udah. Kuotanya ada, handphonenya bagus. Yang ngechat ada? Nggak ada. Sepi ya. Nggak apa-apa. Yang penting ada Allah, ya. Emang pengen dicat sama siapa? Hah? Ya. Kan sayang, handphone 25.700.000 warna oranye. Ya. Tapi nggak ada yang WA, kan sedih, ya. Kamera oke, bisa moto bagus, upload video, nggak ada yang nge-like, kan sedih juga, ya. Udahlah, tenang aja. Daripada dicintai orang, mendingan dicintai pencipta orang, gitu. Udah, gitu aja, ya. Nggak ada yang WA, ketemu teman-teman, kok handphone kalian bunyi melulu? Iya, grup. Kita kan satu grup. Tahu-tahu mereka bikin grup lagi yang nggak ada kaliannya. Udahlah, tenang aja ya. Ini yang paling depan kelas 7, 9. Oh, makin ke belakang berarti kelas 7 gitu. Atau acak? Ini 7. Iya. Baik. Silang. Koko kelas berapa berarti ya? Udah tua. Ya. Begini, tertarik sama lawan jenis itu manusiawi. Tapi nanti kita akan ditanya cara menyalurkannya seperti apa, ya. Yang akhwat dulu deh, yang akhwat. Ya akhwat, kau pengen tanya dulu. Kalau kalian beli berlian, tahu berlian, sama beli gorengan, bungkusnya bagusan mana? Berlian. Kalau gorengan kita tahu kertasnya dari kertas ujian tahun kapan itu tahu? Ya, udah nilainya jeblok ya. Kalau kalian beli berlian, bungkusnya bagus. Bahkan yang megangnya aja harus pakai sarung tangan. Sarung tangannya bukan cuci tiap hari, ganti tiap hari. Ya. Kalian lebih mahal daripada sekedar berlian. Serius. Berlian masih bisa dipegang kan sama orang kaya. Kalau kalian wanita dalam Islam, kalau ada yang nyentuh kalian, syaratnya satu, buat perjanjian sama pencipta kalian. Ya. Hijab kabul, nikahin. Makanya punten ya, nanti kalau habis kajian ini ternyata punten, yang akhwat ada yang ngajak salaman, punten, bukan koko nggak mau, tapi koko tidak punya hak menyentuh tangan kalian, ya. Itu cara Islam memuliakan kalian. Nanti biar laki-laki baik yang berani mendatangi ayah kalian saja, ya. Makanya jangan mau terperdaya, ya. Laki-laki atau perempuan kalau udah sayang sama orang, pasti pengen selamanya tinggal dengan orang yang dia sayang, betul? Masalahnya di dunia tuh nggak bisa selamanya, ya. Ada yang besok nikah, kata Allah nggak ada umurnya, meninggal malamnya. Ada, dan mudah bagi Allah. Kalaupun udah bersama-sama, ya punten, bisa terpisah umur, terpisah jarak, karena memang Allah udah nyiptain tempat untuk bahagia sesungguhnya, yaitu nanti di surganya Allah. Makanya punten ya akhwat, perhatikan. Kalau ada yang ngakunya sayang sama kalian, tapi nggak ngajakin ke surga, ngajakinnya pergi berdua-duaan, berarti omong kosong. Ulangi. Jangan mau. Punya Instagram nggak? Misal tiba-tiba Instagram kalian di DM oleh Song Joong Ki misalkan. Misal ya. Lihat adik-adik yang ikhwan,
Begitulah cara nyenengin akhwat ya. Tinggal dikasih khayalan mereka udah cukup bahagia ya. Kan masih misal ya. Tiba-tiba jongkinya bisa ngomong Sunda. Neng, jongki bogoh kan neng. Jadi selingkuhan yuk, kan dia udah nikah ya. Maka tete kalian jawabnya apa? Halalkan atau tinggalkan ya. Pertanyaannya satu, kalian kapan emang di DM-nya? Ya. Udah mual ya. Perhatikan. Ya. Kalaupun orang ngakunya sayang, ya silakan. Bapak saya standby di rumah tiap pada Isya. Datang kalau punya nyali. Kalau cuman anaknya doang yang di WA, omong kosong. Kita nggak pacaran kok, tapi jam 2:30 malam dia suka WA gitu deh, bangunin tahajud. Teteh, adik-adik, kok pengen tanya, emang kalian yakin cuman kalian doang yang di WA? Oke. Enggak, kok cuman karena udah tua ya. Kalian mesti tahu ya, di luar sana ada 2 spesies. Yang satu namanya buaya hijrah. Satu lagi namanya playboy syariah. Ya. Dalam bahasa Arab, langkah itu adalah khittoh. Tapi dalam Al-Quran, Allah memilih menggunakan bentuk jamak. Bentuk jamaknya khittoh apa? Khutuwat. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Jangan mengikuti langkah-langkah syaiton. Kenapa? Setan tuh sabar. Kalau perlu nggak langsung diajak pacaran, diajak yang baik-baik dulu. Bangunin aja dulu tahajud ya. Nanti baru digocek ya. Kok pengen tanya, gimana suara bebek? Suara kucing? Suara kambing? Suara buaya? Assalamualaikum ukti. Hati-hati ya. Jangan ya. Jangan diladenin ya. Kita nggak kajian kok, kita nggak pacaran kok. Cuman kalau pergi juga selalu ke pengajian. Di motor juga diganjal pakai tas biar nggak kena. Nyampe pengajian, ustadznya bicara tentang dilarang pacaran, laki-lakinya WA. Sabar sayang, ini ujian buat kita. Itu namanya playboy syariah. Jadi udah jangan. Allah udah ngingetin. Inna kaida syaitoni kana do'ifa. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Surat 4 An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Kapan jadi kuat? Kalau diladenin. Makanya jangan diladenin. Ya. Gimana contohnya diladenin? Di WA, udah tahajud belum? Dibalas lagi. Iya nih aku juga lagi ruku. Itu repot. Sholatnya sambil live TikTok dulu. Ya. Maka jangan mau ya. Yuk sekarang kita ke Al-Quran ya. Surat ke-18. Surat apa? Ada yang tahu? Al-Kahfi ya.
disunahkan dibaca setiap Jumat atau malam Jumat. Ya. Di dalamnya ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya Nabi Khidir. Ya. Di ayat 60 sampai 82. Berapa? 60 sampai 82. Di situ diceritakan Nabi Musa alaihissalam ngikutin Nabi Khidir, belajar ke Nabi Khidir. Tapi ternyata mereka perginya bukan hanya berduaan, bukan Nabi Musa dan Nabi Khidir saja, melainkan perginya bertiga. Taunya bertiga dari mana? Ayat 60-nya. Ya. Wa idz qala Musa li fatahu, telah berkatalah Musa kepada pemudanya, fata, pemuda. Jadi Nabi Musa itu punya murid, seorang pemuda yang dia ikut kemana-mana, ya. Tapi itu dia uniknya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, nama pemuda ini tidak disebut sama sekali, ya. Padahal mudah bagi Allah, sebut aja namanya. Musa dinampingi oleh muridnya, namanya ini, enggak, tidak disebut. Kita mesti baca tafsir, baca hadis, baru tahu siapa nama muridnya. Jadi nama muridnya Nabi Musa itu namanya adalah Yusha bin Nun. Ulangi, Yusha bin Nun. Ya. Dan itu dia, dari Al-Fatihah sampai Anas tidak disebutkan. Maka ini jadi bahasan nih di hadapan para ulama, ya. Kenapa nama pemuda ini tidak disebutkan? Dan sama, waktu Allah cerita tentang Nabi Ibrahim di surat Al-Anbiya, itu juga disebutnya pemuda. Ada pemuda yang menghancurkan patung itu, ya. Ya seperti itu. Maka ada beberapa penjelasan, ya. Salah satu penjelasannya kenapa nama murid Nabi Musa itu tidak disebut, salah satunya adalah, perhatikan, ini pelajarannya. Karena tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Ulangi, tidak penting bagi seorang pemuda untuk namanya dikenal. Punten, bukan berarti terkenal itu salah, ya. Tapi kalau ada pemuda di SMP Negeri 2 yang setiap hari yang dipikirin cuma satu, gimana caranya terkenal, viral, maka bukan itu yang dimaksud di dalam Al-Quran. Tujuan hidupnya salah, ya. Dan serius, dikenal orang juga harus terserah Allah, ya. Ada yang udah bikin sensasi, gak terkenal juga. Dulu tahu ada yang live TikTok mandi lumpur, tahu? Ada. Kalau dikasih mawar, tampar sendal sekali. Kalian tahu kalau dirupiahin satu mawar itu berapa duit? Cuman sekitar 150-an perak. Berarti kudu ditampar dulu 100 kali baru dapat 15.000 perak, baru dapat nasi ayam geprek nih. Tapi kudu ditampor dulu sekali, 100 kali. Terkenal enggak, jeding iya bibir. Maka bukan itu. Selanjutnya, apa hikmah yang kedua? Ya. Kenapa muridnya tidak disebutkan? Karena kalaupun memang ingin dikenal, ya, maka yang paling penting adalah perkenalkan diri kalian dengan ilmu, takwa, dan prestasi. Ulangi, ilmu, takwa, prestasi. Itu cara ngenalin diri yang paling baik, ya. Daripada misalkan serba ngaku-ngaku, oh dia soleh saya ngajarin, oh masjid ini bagus saya yang bangun, oh sekolah ini bagus saya gurunya. Orang ngedengernya juga nggak enak. Tapi punten, bisa jadi ada orang, kalian ketemu di pasar misalkan, ya, dia baru turun dari kendaraannya, mingkem,
Tapi orang-orang sekelilingnya yang berkata, loh dia kan bos perusahaan itu, dia kan CEO di situ, penemu teknologi itu. Orangnya diem, prestasinya yang memperkenalkan siapa dirinya. Ini cara kenalin diri yang paling keren. Ya. Ada orang-orang yang nggak usah banyak ngomong, tapi orang tahu siapa dia. Nggak tahu pun Google sendiri yang ngejawab. Ya, namanya ada di Google. Ya. Makanya, yuk, Bismillah. Ini nggak tahu kalian udah pernah dengar nasihat ini atau belum ya. Tapi kalau misalkan kita nggak ketemu lagi, misalkan Koko mati duluan, anggap ini jadi wasiat ya. Tolong ingat bagian yang ini aja, ya. Adik-adik, keras sama diri kalian ya. Karena kalau kalian keras sama diri kalian, waktunya belajar serius. Nanti dunia akan datang dengan lembut, bahkan bisa jadi sujud di hadapan kalian. Serius. Ada orang yang ngelamar kerja di mana-mana nggak diterima. Ada orang yang dikejar-kejar sama kerjaan. Ayo, saya butuhnya kamu. Ya. Atau sebaliknya, kalau kita lembek sama diri kita, Allah yang lain juga nggak belajar, nggak bikin PR, nggak dengerin kajian, sibuk main handphone. Ya. Iya, lulus masih bisa. Mungkin bapaknya orang kaya, nanti juga dapat warisan, bisa. Tapi kalau kita lembek sama diri sendiri, nanti dunia yang datang dengan keras ngehantem kita. Ya. Dengan pahitnya pengangguran, pahitnya diremehin waktu reunian. Nih, silakan. Nggak mau dengerin? Mangga. Ya. Tinggal pilih nanti. Kita hamba, suka tidak suka, cepat atau lambat, ya. Kita pasti butuh Allah. Tapi pertanyaannya dua, mau datang ke Allahnya dengan sukarela atau harus diseret dulu sama masalah? Sekarang bisa. Lagi kajian gak cuma tidur main handphone terus. Mangga, silakan. Ya. Terusin pusrengnya, terusin. Ya. Ya. Tapi kita hari ini nentuin ke depan kita jadi orang seperti apa. Ya.